warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Bu Sartini, dosen di Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada. Semoga di masa pandemi COVID-19 ini kita tetap sehat, tetap semangat untuk berkarya bagi bangsa. Teman-teman kenal ya, peribahasa tak kenal maka tak sayang. Kadang orang dengan melihat fisik atau keadaan luarnya seperti apa, tidak tahu dalamnya, kemudian dia sudah melakukan klaim gitu ya, sudah bahkan menuduh bahwa seorang itu buruk, jelek, dan seterusnya. Padahal belum tahu dalamnya itu seperti apa. Itu juga yang terjadi pada filsafat. Ya. Orangnya, kemudian filsafatnya itu sendiri sebetulnya seperti apa. Karena mungkin orang melihat atau mengenali dari apa yang dikatakan orang tentang filsafat yang itu negatif. Kemudian dia tidak suka atau tidak kenal, kemudian menjadi semakin tidak suka. Filsafat itu buruk, jelek, dan seterusnya. Labelnya negatif misalnya seperti itu. Karena tidak sayang. Karena tidak paham, maka tidak sayang. Saya akan memberikan beberapa penjelasan dari apa yang orang tuduhkan atau yang orang klaim sebagai sesuatu yang negatif dari filsafat tadi.
apakah orangnya, apakah ilmunya, dan seterusnya. Dan saya akan tunjukkan faktanya seperti apa. Sehingga dengan ini saya harapkan orang tidak akan melakukan klaim kalau dia tidak tahu sesungguhnya yang ada itu seperti apa. Maka saya ajukan presentasi ini dengan judul Fake or Fact. Kita ikuti ya presentasi selanjutnya. Nah, ini beberapa klaim atau labeling ya dari orang-orang yang mungkin kurang cukup mengenal filsafat, tentang filsafat atau orang filsafat itu ya. Misalnya filsafat itu melamun, rumit, tidak jelas, abstrak. Ya, kita nanti cek benar atau salah ya. Seperti itukah? Mungkin sebagian benar, mungkin sebagian salah. Mungkin kita ketemu orang yang lain lagi, termasuk ketika saya mengenalkan saya dari filsafat. Maka apa asosiasi mereka? Filsafat itu dukun ya. Dari mana itu dukun ya? Saya kira sangat aneh. Kemudian filsafat itu menyebabkan mahasiswanya ateis, suka membangkang, suka protes sama orang tuanya, tidak sholat, seperti itukah? Oke, nanti kita pelajari. Kemudian jadi mahasiswa filsafat itu tidak keren, tidak berprestasi, maka saya nggak akan milih filsafat, saya nggak akan belajar filsafat. Seperti itukah? Nah, itu sebagian dari pendapat masyarakat atau anak-anak SMA misalnya, sehingga mereka tidak suka ya dengan atau tidak suka dengan filsafat atau tidak memilih filsafat. Kemudian ketika lulus juga dikatakan bahwa masa depannya nggak jelas, tidak ada formasi pekerjaan, tidak bisa jadi pegawai, dan juga tidak bisa menjadi orang penting. Nah, benarkah klaim-klaim itu? Sepertinya harus dibuktikan. Apakah itu pandangan-pandangan yang tidak tepat, yang palsu, yang fake, atau sungguhnya seperti apa faktanya? Oke, saya akan mulai dengan menjelaskan bahwa filsafat adalah berpikir. Nah, ini untuk mengcounter klaim orang atau tuduhan orang bahwa filsafat itu melamun. Ikuti ya. Sekarang kita lihat apa bedanya melamun dengan berpikir. Oke. Saya gambarkan seperti ini. Ini kira-kira gambarnya orang melamun. Pandangannya nggak jelas tuh kemana, gitu ya. Biasanya dia akan mengandai-andai. Seandainya saya bisa kuliah di atau di luar negeri dan seterusnya, padahal dia sendiri tidak ada potensi untuk bisa kuliah di sana misalnya ya, atau bahkan misalnya dia justru sudah lewat waktunya gitu, sehingga itu merupakan sesuatu yang tidak mungkin terjadi ya. Seandainya saya menikah dengan orang kaya, padahal dia sendiri orang yang sudah menikah dan miskin misalnya. Jadi pikiran-pikiran yang tidak jelas objeknya ya, karena mungkin dia akan berpindah lagi kalau apa gitu ya. Mungkin dalam bahasa Jawa belayang ya, atau membayang-bayangkan juga, pikirannya belayang kemana-mana ya, bermimpi, dan ini apa yang ada dalam otaknya itu tidak terstruktur.
Ini berbeda dengan orang yang berpikir. Mungkin gambar visualisasinya demikian, ya. Ini terjadi misalnya juga ketika kita mengerjakan pekerjaan ujian, ya, apa itu ya, gitu ya. Mungkin juga dia sedang berpikir, mengapa bintang-bintang tidak jatuh ya, gitu ya, misalnya gitu ya. Uh, Kalau orang zaman dulu ya menjawabnya dengan mitos-mitos, misalnya bintang-bintang itu tidak jatuh karena menurut cerita itu ada misalnya dewa-dewa yang kemudian memeganginya, misalnya demikian. Tapi tentu saja berikutnya orang akan berpikir, oh mungkin bintang-bintang itu tidak jatuh karena apa? Dia juga terkena hukum uh, tertentu ya dari alam semesta ini dan seterusnya, ya. Kemudian dia atau orang itu akan mencoba menjawab apa yang dipikirkan tentang mengapa bintang-bintang itu tidak jatuh, misalnya demikian. Jelas subjeknya menanggapi suatu yang tertentu, kemudian biasanya pikirannya lebih terstruktur gitu, dan orang yang kreatif tentu saja akan menuangkan apa yang kemudian menjadi apa jawabannya, konsep-konsep jawabannya itu di dalam suatu tulisan, mungkin gambar, mungkin buku, ya, seperti itu. Jadi berbeda antara melamun dan berpikir, ya. Oke. Nah, kalau hubungannya dengan filsafat seperti apa? Ya, oke. Filsafat juga berpikir. Tadi saya katakan bahwa filsafat berpikir. Apa yang dia pikirkan? Jadi tidak melamun, ya, tapi berpikir. Yang dia pikirkan objeknya bisa alam, manusia, Tuhan, agama, seni, masyarakat, dan semuanya. Maka kemudian di dalam uh, dunia akademik muncullah mata kuliah yang berkaitan dengan banyak hal. Misalnya ketika orang mengatakan atau mempertanyakan tentang yang ada itu sesuatu yang abstrak atau yang nyata, misalnya seperti itu. Bagaimana cara masyarakat mendapatkan pengetahuan misalnya. Oke. Nah, kemudian apa itu moral dan seterusnya. Ini merupakan kajian-kajian tentang filsafat atau ketika orang berfilsafat yang dikategorikan sebagai apa ya, core-nya filsafat ya, yang utama. Baru kemudian pada cabang-cabang yang lain misalnya yang lebih spesifik, filsafat manusia, filsafat ketuhanan, dan seterusnya. Nah, berikutnya dikembangkan pula sih, ya, kalau di dalam dunia akademik misalnya pada apa sebetulnya apa yang dipikirkan orang itu di dalam kehidupan sehari-hari. Maka itu muncul dalam kearifan lokal. Kalau yang pertama tadi lebih pada apa yang orang pikirkan tentang misalnya pengetahuan, tentang yang ada, tentang moral, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat pada jenis mata kuliah ini, apa yang kemudian orang pikirkan dengan yang ada, dengan pengetahuan, dengan moral, dengan keindahan, dan seterusnya, maka bagaimana orang menjawab itu sangat ditentukan pada apa dasar berpikirnya. Misalnya orang yang dengan apa dasar berpikir rasionalisme, maka dia akan apa mendasarkan apa pandangannya itu pada apakah suatu itu masuk akal atau tidak. Empirisme, dia akan mengatakan suatu itu benar kalau itu empirik, ya. Kalau itu ada dalam pengalaman, ya. Nah, kemudian
aliran-aliran filsafat itu lebih banyak lagi, lebih detail lagi. Saya kira nanti bisa dipelajari ya. Saya kira banyak dan bisa dijelaskan dalam banyak buku ya. Nah, maka kemudian karena basic pemikiran orang itu bisa berbeda-beda, maka kemudian akan terdapat banyak alternatif jawaban, ya, termasuk juga karena filsufnya juga banyak dengan dasar berpikir yang berbeda-beda tadi, dengan rasionalitas yang berbeda, maka kemudian akan terjadi perbedaan-perbedaan pandangan. Nah, lalu apa yang dilakukan? Ya merumuskan argumen, pemikiran yang logis, rasional menurut pendapatnya. Tentu saja didasarkan atas logika-logika tertentu mengapa dia mengatakan sesuatu itu seperti ini atau seperti itu. Jadi filsafat memunculkan argumen-argumen. Maka tidak semata-mata mendeskripsikan, tapi dia harus kritis. Ya, filsafat itu kritis. Kritis itu tidak sekedar melaporkan, ya, tapi dia boleh setuju atau tidak setuju dengan argumen-argumen yang diajukan. Dia juga boleh melakukan penilaian-penilaian tertentu atau penjelasan-penjelasan atau kritiknya didasarkan atas nilai misalnya seperti itu ya, baik, buruk, moral atau tidak dan seterusnya. Jadi dia mengadakan evaluasi, penilaian-penilaian terhadap apa yang dijelaskan atau dipahami sebagai konsep tertentu, kemudian saya akan mengkritisinya dengan cara-cara saya, misalnya seperti itu. Nah, maka hasil dari pemikiran, hasil dari filsafat itu bisa berupa atau menghasilkan pemikiran yang itu kemudian produknya secara real bisa berupa karya tulis atau buku. Nah, maka kalau tadi dikatakan bahwa klaimnya tadi orang yang nggak paham bahwa filsafat itu melamun, jelas salah ya. Tapi abstrak ya ada benarnya karena orang akan berpikir tentang konsep ya. Dia akan menghasilkan konsep, menghasilkan pemikiran yang itu sesuatu yang abstrak. Tapi tentu saja pikiran itu muncul atas dasar realitas. Ya. Nah, kalau dari sisi kata per kata ya, maka filsafat itu kalau tadi kritis berargumen, tapi harus bijak ya, karena kata-kata aslinya ini filsafat itu dari filosofia, filos dan sophos, filin dan sophia, yang itu artinya filos itu sahabat atau teman, sedangkan sophos itu berarti kearifan, sementara itu filin dapat berarti mencintai dan sophia adalah kebijaksanaan ya. Maka filsafat sungguhnya teman kearifan, mencintai kearifan. Jadi sekalipun dia melakukan kegiatan-kegiatan mengkritisi, berargumen, tapi tujuannya adalah untuk kebijaksanaan, untuk kearifan. Cinta kebijaksanaan. Nah, itulah mestinya yang dilakukan oleh filsafat ya. Jadi tidak sekedar mengkritik berargumen, dia juga harus punya dasar-dasar berpikir mengapa A menjadi B dan seterusnya, tapi juga ada sikap bijak. Nah, bagaimana biar bisa berargumen ya? Ya, tentu saja harus belajar. Nah, kita lihat apa yang orang pikirkan dengan filsafat ya. Misalnya
di dalam budaya. Kita akan bandingkan apa yang dilakukan ketika kita belajar ilmu budaya di satu sisi. Di satu sisi yang lain adalah bicara tentang praktik dari salah satu budaya ya, seni, ya misalnya seperti itu. Kemudian filsafat kebudayaan melakukan apa dengan kritik atau kritis tadi, dengan berargumen tadi. Misalnya ilmu budaya itu menjelaskan atau belajar tentang budaya itu apa. Ya. Budaya itu bagaimana. Realnya misalnya kebudayaan pada masyarakat Baduy itu dapat dipaparkan bla bla bla. Ini ilmu budaya ya. Bagaimana proses kebudayaan dan seterusnya. Di sisi yang lain misalnya pada masyarakat praktis ya, seniman misalnya, maka dia akan lakukan atau akan pikirkan atau ketika itu dalam konteks ilmu mungkin dia akan menjelaskan tentang aliran-aliran lukisan, tapi dari sisi praktik misalnya bagaimana melukis, teknis melukis yang bagus misalnya, membuat patung yang bagus itu misalnya seperti apa gitu ya. Kalau seni kolaborasi itu gimana dibuat misalnya seperti itu. Nah, filsafat kebudayaan sesuatu yang agak berbeda ya. Dia memang menjelaskan kebudayaan itu apa, bagaimana prosesnya, bagaimana problem-problemnya, tapi lebih dari itu filsafat kebudayaan akan mempertanyakan misalnya apakah kebudayaan itu akan terus berkembang atau stop. Dengan pertanyaan itu maka orang akan berpikir apa yang terjadi dengan kebudayaan. Akan terus-menerus berjalan atau akan stop. Stop kalau apa dan seterusnya. Pertanyaan lain lagi misalnya, apakah perkembangan kebudayaan akan semakin memanusiakan manusia? Jadi kebudayaan itu sendiri, sejarah manusia itu berkembang terus-menerus. Cuma persoalannya, apakah dari proses itu kemudian akan semakin memanusiakan manusia, ataukah justru akan menurunkan harkat kemanusiaan. Nah, ini juga harus dilihat dari sisi mungkin standar moral, mungkin tujuan hidup, dan seterusnya. Nah, ini kita bisa sedikit membedakan apa bedanya ya. Demarkasinya mungkin nggak hitam putih, tetapi ada stressing yang berbeda dari apa yang dipelajari di dalam ilmu budaya, apa yang dilakukan oleh para praktisi seni, praktisi budaya ya, budaya itu banyak gitu ya. Kemudian apa yang dilakukan dengan filsafat. Nah, kita lanjutkan. Bagaimana dengan agama misalnya? Ya, jadi di filsafat juga ada filsafat agama, filsafat ketuhanan dan seterusnya. Nah, kita lihat bandingkan ada pendidikan agama, ada kalau dari sisi mata kuliah ya yang kita kenali ada agama kontekstual, ada filsafat agama. Apa bedanya? Kalau di dalam pendidikan agama maka poinnya adalah membangun keimanan, keyakinan. Jadi kita diberikan ilmu keagamaan untuk kita percayai dan kita laksanakan sesuai dengan petunjuk agama tersebut, ajaran agama. Maka kemudian ini muncul di dalam banyak agama. Agama Islam akan mengajarkan keimanan dan ketentuan-ketentuan ibadah tertentu misalnya. Kemudian agama yang lain juga demikian. Dengan memakai istilah teologi misalnya, maka kemudian muncul teologi Islam, teologi Kristen, dan seterusnya. Nah, kemudian di dalam pendidikan agama itu dikembangkan juga ya, karena terutama di universitas itu tentu saja persoalan-persoalan yang berkaitan dengan agama itu juga muncul dengan persoalan-persoalan hidup ya. Ajaran-ajaran agama itu muncul terkait dengan persoalan hidup.
terutama kalau di dalam perkuliahan atau di dalam keilmuan, ya jelas ilmu itu terkait dengan agama. Maka akan muncul kajian atau diskusi-diskusi dalam agama kontekstual, misalnya hubungan antara agama dan sains, hubungan antara standar-standar agama dengan apa yang dilakukan di dalam ilmu, misalnya peternakan, mungkin teknik, misalnya seperti itu. Mungkin dalam konteks yang lebih real juga, misalnya problem ibadah di masa pandemi COVID. Ini juga akan ditanggapi oleh berbagai ilmu, ya, secara spesifik. Jadi agama kontekstual itu merupakan penjelasan atau diskusi tentang hubungan antara agama dan sains, ya. Jadi bagaimana praktek agama dikaitkan dengan misalnya ilmu-ilmu gitu ya, atau agama dijelaskan dari ilmu-ilmu, misalnya seperti itu. Kemudian berikutnya filsafat agama. Itu apa? Filsafat agama di dalam pembahasannya tidak berdasar pada salah satu agama, tetapi agama secara keseluruhan. Salah satu pertanyaan yang bisa diajukan di dalam filsafat agama misalnya, apakah sesungguhnya atau apa sesungguhnya tujuan orang menganut suatu agama? Kalau dalam pendidikan agama kan tidak dipertanyakan, kenapa kamu memilih Islam dan seterusnya. Tapi kamu sebagai orang Islam itu harus percaya pada ini, gitu ya. Kamu sebagai orang Kristen maka harus beriman dengan cara seperti ini. Nah, tapi dalam filsafat agama mungkin akan didiskusikan mengapa orang taat kepada agama, misalnya gitu. Apa yang orang cari dengan agama, misalnya gitu. Jadi objeknya agama, kemudian filsafat itu berfungsi untuk mempertanyakan apa yang terjadi atau apa yang ada di dalam agama itu. Nah, begitu juga dengan objek-objek yang lain ya. Apakah tadi sudah kebudayaan, agama, mungkin manusia, mungkin komunikasi, psikologi, bahasa, dan seterusnya. Nah, tadi ada banyak variasi pemikiran yang kemudian ditangkap atau kemudian dimunculkan dalam berbagai pemikiran oleh banyak orang yang kita sebut sebagai pemikir atau filsuf dengan dasar berpikirnya masing-masing. Ya. Teman-teman kenal ya filsuf-filsuf ini. Sokrates ya, terkenal dengan dialektika, ini metode ngomong-ngomong ya untuk tadi berargumen ya. Sampai cerita tentang Sokrates minum racun mungkin teman-teman tahu ya, karena mempertahankan pendapat. Aristoteles ini sangat terkenal dengan logikanya ya, ada premis mayor, premis minor, kemudian menyimpulkan seperti apa dan seterusnya ya. Di antara Sokrates, Aristoteles, ini ada Plato ya. Oke. Kemudian teman-teman kenal koordinat Cartesius ya. Ini filsufnya terkenal sekali juga ya, René Descartes ya. Ini cogito ergo sum, saya berpikir maka saya ada. Jadi ini sangat mengutamakan rasionalitas. Di lingkungan Islam ini kita kenal Imam Al-Ghazali. Ini kalau kita lihat dari sejarahnya, dia seorang filsuf, agamawan, ahli hukum, psikolog ya.
Dan bukunya yang sangat terkenal adalah kitab Ihya Ulumuddin yang dia juga mencoba mengkritisi apa yang salah dari pemikiran-pemikiran filsuf ya. Sekalipun demikian dia filsuf juga gitu ya. Nah, kemudian filsuf yang lain misalnya Ibnu Sina ini yang bahas tentang jiwa, dia seorang agamawan yang juga ahli kesehatan ya, maka dia dianggap sebagai bapak ilmu kedokteran ya. Masih banyak filsuf-filsuf yang lain terutama di barat ya, karena kenapa di barat itu dikenal ya karena tradisi literasinya itu sudah sangat bagus sehingga tulisan-tulisannya bisa dibaca sampai sekarang. Tapi sekalipun demikian tentu saja di timur pun sebetulnya ya ada banyak pemikiran tapi kurang dimunculkan sebagai karya siapa gitu ya. Ya, kalau Indonesia yang kontemporer ya misalnya kalau kita tanya pemikir pendidikan itu siapa? Ya mungkin salah satunya Ki Hajar Dewantara. Tapi kita juga di Nusantara itu punya pujangga-pujangga yang sungguhnya dia juga punya pemikiran tertentu tentang kehidupan, tentang alam, tentang moral, dan seterusnya. Di Cina, India, saya kira juga berkembang banyak ya. Kita mengenal pemikiran-pemikiran India, pemikiran-pemikiran Cina yang sebagian besar dari itu sangat terkait dengan agama yang tumbuh di sana. Tapi tidak sangat jelas seperti di barat ini ya, tokohnya banyak gitu ya. Maka kemudian kalau misalnya di Cina, di India gitu ya, kemudian ini kaitannya dengan misalnya Konfusianisme, Taoisme, nah semacam itu. Di India nanti ada aliran-aliran yang berkembang dan seterusnya. Setelah kita tahu bahwa filsafat itu berpikir, nah sering kita temukan ya patung-patung pemikir besar ya, itu biasanya di negara-negara barat karena mereka sangat lebih berpengalaman tentang dunia berpikir ya. Visualisasinya misalnya contohnya ini filsuf Ibn Rus ya, Nafsir Aristoteles ini juga ada ya, kita bisa browsing. Kemudian David Hume ini juga pemikir barat ya, filsuf barat juga ditemukan ya ini. Kemudian ini patung yang sangat terkenal dan sering dianggap sebagai representasi dari filsafat dan seni, The Thinker karya Agus Rudin. Mengapa ini sering diasosiasikan sebagai mewakili filsafat? Karena ini patung orang merenung ya, tapi bukan merenungi nasib ya. Tadi saya sudah jelaskan berbeda dengan merenungi nasib. Ini merenung untuk mendapatkan inspirasi untuk berpikir tadi, menghasilkan konsep-konsep, maka konsep itu akan muncul dalam pemikiran yang tertata menjadi filsafat ya, pemikiran filsafati, atau kemudian bisa muncul dalam bentuk-bentuk karya seni, penciptaan seni dan seterusnya. Maka ini dianggap sebagai mewakili filsafat dan seni. Silakan yang tertarik bisa cari informasinya ya.